Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Atalah dengan NPM 233402151 akan memaparkan tentang kasus yang kedua yang saya buat yang berjudul Frozen Food Laris Manis. Tapi kok sering kehabisan? Pertama-tama saya akan mendeskripsikan dulu kasus ini. UMKM Dapur Buku Ibu Rina memproduksi makanan beku seperti rissoles, pastel, dan nugget rumahan yang dipasarkan secara online dan lewat reseller. Permintaan sering tiba-tiba naik saat akhir pekan, awal bulan, dan menjelang hari besar seperti Lebaran atau Tahun Baru. Sayangnya, stok sering kehabisan karena Ibu Rina belum punya sistem peramalan permintaan yang jelas. Produksi masih berdasarkan perkiraan kasar dan feeling harian. Hal ini bikin beberapa pelanggan kecewa karena pesanan ditolak atau telat. Pertanyaannya, apa manfaat peramalan bagi UMKM seperti Dapur Buku Ibu Rina? Yang kedua, metode peramalan apa yang cocok untuk usaha ini? Yang ketiga, kalau saya memposisikan diri, apa langkah yang akan saya ambil untuk membuat sistem peramalan yang praktis namun tetap bisa diandalkan? Jawabannya yang pertama, apa manfaat peramalan bagi UMKM seperti Dapur Buku Ibu Rina? Peramalan sangat bermanfaat untuk UMKM seperti Dapur Buku Ibu Rina karena bisa membantu dalam mengatur jumlah produksi dan persiapan bahan baku. Mengatur jumlah produksi dan persiapan bahan baku. Dengan peramalan, Ibu Rina bisa tahu kapan harus menambah stok dan kapan harus menahan produksi, supaya gak rugi karena barang basi atau pelanggan kecewa karena kehabisan. Manfaat lainnya adalah mengurangi stres karena semua lebih terencana. Ibu Rina jadi bisa atur waktu produksi, belanja bahan baku, bahkan atur jadwal tim dapur dengan lebih rapi. Intinya, peramalan bikin usaha rumahan ini jadi lebih profesional dan efisien, walaupun skalanya masih kecil. Yang kedua, metode peramalan apa yang cocok untuk usaha Ibu Rina ini? Menurut saya, metode yang cocok adalah moving average sederhana atau exponential smoothing. Kenapa? Karena pola permintaannya gak terlalu rumit, tapi tetap ada kecenderungan naik di waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan atau hari besar. Kalau datanya udah cukup panjang dan rutin dicatat, bisa juga mulai pakai analisis musiman ringan untuk melihat tren mingguan atau bulanan. Metode ini cocok karena sederhana dan mudah diterapkan, bahkan hanya dengan Excel. Bisa digunakan secara berkala dan lebih fleksibel, terutama kalau ada lonjakan mendadak dari promo atau momen spesial. Yang ketiga, jika saya memposisikan diri jadi Ibu Rina, langkah yang akan saya ambil untuk membuat sistem peramalan ada beberapa langkah. Yang pertama, catat semua data penjualan harian, terutama tanggal-tanggal saat terjadi lonjakan permintaan. Yang kedua, kelompokkan data berdasarkan hari, misalnya hari biasa, akhir pekan, awal bulan, dan hari besar. Yang ketiga, gunakan metode moving average 7 hari atau 30 hari untuk lihat pola umum, misalnya berapa rata-rata pesanan saat weekend dibandingkan weekday. Yang keempat, buat spreadsheet sederhana supaya bisa lihat tren dan menghitung prediksi stok setiap minggunya. Yang kelima, lihat momen spesial seperti Lebaran atau Tahun Baru di kalender. Lalu sesuaikan ramalan dengan menambah persentase tertentu berdasarkan pengalaman tahun lalu. Yang keenam, diskusikan dengan reseller atau pelanggan tetap untuk tanya kira-kira kapan mereka akan order dalam waktu jumlah besar. Yang terakhir, evaluasi dan perbaiki tiap bulan. Apakah ramalannya cocok? Kalau meleset, kenapa? Mungkin perlu tambah faktor baru. Langkah ini gak ribet, tapi cukup membantu buat menyiapkan produksi biar gak kehabisan stok atau buang-buang bahan. Walaupun usaha rumahan, mindset bisa seperti pabrik kecil yang rapi dan terencana. Sekian untuk kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.